Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan, biaidi safarah, yang turunnya pun melalui malaikat-malaikat terpilih. Ya, saya ini kan letakkan dulu, ini terkait dengan keagungan Al-Quran. Saya terangkan dulu ya, keagungan Al-Quran sejak satu di Lauh Mahfud sudah tinggi. Dan yang kedua, sifatnya suci. Yang ketiga, diturunkan melalui delegasi malaikat terbaik, biaidi safarah, ya, melalui malaikat-malaikat terbaik. Malaikat terbaik. Terbaik. Kiramim bararah. Apa ukuran kebaikan itu? Satu, punya sifat kiram, mulia. Yang kedua, bararah. Nah, ini ada kiram, ada barun, bararah. Kalau sifat-sifat kiram nanti saya terangkan, berwujud sifat ketika dipraktekkan, ya, dipraktekkan dalam perilaku menjadi bararah. Punya sifat yang mulia dan perilaku yang teladan. Sudah? Nah, sampai sini. Yuk, kita sekarang urutkan. Pelan-pelan ya. Bapak Ibu, Quran itu istimewa nggak? Baik. Hebat nggak? Dari mana taunya? Bukan. Gini. Cara mengecek satu hal itu istimewa, maka lihat fungsinya. Kan? Dari mana handphone itu tahu bagus? Ketika dipakai, oh bagus, koneksinya bagus, future-nya bagus, ya, dan seterusnya. Dari mana tahu Quran itu istimewa? Pembuktiannya apa? Karena semua yang terkait dengan Quran itu berubah jadi istimewa. Contoh, semuanya. Malam di Lauh Mahfud jelas istimewa. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba yang saat kembali kepada Allah bisa melihat Lauh Mahfud. Ya, supaya tahu keistimewaannya bagaimana. Tapi digambarkan ya kepada kita, diinformasikan dengan benar hak dari firman Allah. Saat Quran diturunkan saja dari Lauh Mahfud, belum ke dunia, baru diviralkan di alam malaikat. Saking istimewanya, semua alam langit mesti tahu keistimewaan Quran. Maka diturunkan dari Lauh Mahfud ke langit dunia, semua mesti mengetahui keistimewaannya. Saking istimewanya, dahsyatnya Al-Quran. Itu malamnya langsung berubah. Ketika waktu turunnya malam itu, semua berubah menjadi berkah. Ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh dengan keagunganku aku turunkan Al-Quran dari Lauh Mahfud itu masih di alam langit. Itu saat turunnya semua waktunya berkah. Di antara bentuk keberkahannya, siapapun yang beramal bersamaan dengan malam itu, di salah satu malam yang terletak di bulan Ramadan, maka semua nilai pekerjaannya akan dilipat gandakan pahalanya lebih dari 1000 bulan. Dan langsung diturunkan di Quran surah ke-97. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa yang dimaksud Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma. Nah, yang disebutkan itu keistimewaannya, bukan peristiwanya kan? Kenapa disebutkan keistimewaannya? Kalau sesuatu disebutkan keistimewaan, ini menunjukkan bahwa sesuatu itu begitu dahsyat. Karena sifat itu ketika disebutkan menunjukkan bahwa yang disifati itu luar biasa. Ya, contoh begini ya. Bapak Asep ada ya. Nobita lah, gitu pasti nggak ada ya. Suneo kan udah banyak ya. Bisa Suneo jujur. Kok Suneo? Nobita jujur misalnya kan, Nobita dermawan, Nobita rendah hati. Artinya Nobita baik nggak? Baik. Sekarang saya ganti, si jujur sedang datang, dermawan itu akan hadir. Ya, perhatikan kalimatnya. Yang pertama, Nobita yang dermawan akan datang. Dengan yang kedua, sang dermawan itu sebentar lagi akan tiba. Mana yang istimewa terdengarnya? Yang disebutkan sifat atau orangnya? Sifat. Makanya di ilmu balaghah itu ada tasbih. Misal suami ngajak istri keluar malam-malam, cuma nantap rembulan. Masya Allah, rembulan ini begitu cantik ya, seperti mama, misalkan. Contoh, Bu. Ya. Apa antum ketawa?
Beda dengan kedua, ketika Anda melihat istri baru datang, Masya Allah, rembulan tiba. Ibu mau yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Oh. Bapak senang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ya, itu ada beda ketika disebutkan dengan sifatnya secara langsung, ini menunjukkan keistimewaannya yang tinggi. Nah, di dalam Quran surah Al-Qadar disebutkan keistimewaannya, bukan peristiwanya, untuk menunjukkan betapa tinggi nilai dari peristiwa itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam itu saat peristiwa Al-Quran turun dari Lauh Mahfud, itu saking berkahnya, semua amalan terlipat gandakan lebih dari 1000 bulan. Semua. Makanya lailnya dirubah jadi tak, pakai lailah. Jadi lailah untuk menunjukkan keistimewaan. Katanya aja berubah. Kalau cuma lail standar biasa. Allah nggak katakan begini, ya inna anzalnahu fi lailil qadri, tidak. Kalau lail jadi netral, semua malam sama. Tapi ketika istimewa tambahkan tak, lailatul qadr. Artinya beda. Kan pernah saya sering katakan kalau lail itu netral, waktu semua, waktu malam. Ya, lail jamaknya layali, lili, lela, lala, ya. Ibu lili, ibu malam-malam, gitu kan? Nah, Oke, satu, turunnya melalui malaikat siapa? Jibril. Jibril itu, Bu, Bapak, penting diketahui dulu malaikatnya standar biasa. Para nabi itu punya teman dari malaikat. Nabi Daud tuh nggak tanggung, temannya malaikat maut. Ya, Nabi Sulaiman, Nabi Musa itu, Nabi-Nabi Bani Israel itu teman akrabnya malaikat maut. Setiap ketemu, kapan nih? Kapan nih? Udah tiba? Enggak, saya cuma mau ngobrol aja. Itu malaikat punya teman begitu tuh, mau. Ya. Tapi ketika Nabi Muhammad kemudian mendapatkan satu utusan dari malaikat yang itu membawa Al-Quran, langsung naik status malaikat itu menjadi pemimpin seluruh malaikat. Jibril langsung berubah jadi Ruhul Amin. Nazala bihi Ruhul Amin, pemimpin seluruh malaikat. Anda bayangkan. Lalu Nabi mendapatkan itu, Nabi Muhammad dapat itu. Nabi Muhammad naik status Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Seluruh pemimpin Nabi dan Rasul yang pernah diutus, pemimpinnya Nabi Muhammad. Awas, ini kata-kata ini punya konsekuensi. Semua keistimewaan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad itu diakumulasikan, dikumpulkan dan dimiliki oleh Nabi Muhammad. Ya, jadi jangan menempatkan Nabi lain di atas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Tapi jangan sampai mengangkat status Nabi di atas kadarnya. Makanya tetap di Quran disifati beliau tetap makan, tetap jalan-jalan, dalam hadis olahraga. Kenapa? Supaya tidak diangkat kadarnya melebihi statusnya. Jangan dipertuhankan. Ya, nanti ditanya balik, masa Tuhan makan? Tuhan kok jalan-jalan? Tuhan kan olahraga? Kan jadi aneh. Makanya di muka bumi ini kalau ada yang mengaku Tuhan, itu Allah rendahkan sampai kalimat yang paling hina, paling kecil. Ya, contoh, Firaun kan pernah ngaku Tuhan. Ya, tewasnya bagaimana? Tenggelam kan? Jadi kita menjadi candaan. Tuhan tenggelam. Ya kan? Namrud pernah ngaku Tuhan. Ya, tewasnya bagaimana? Kena nyamuk masuk ke telinga, yang nyamuknya pun nyamuk cacat. Sayapnya hilang satu. Putar di sini. Ya, kan jadi candaannya enak tuh. Ya betul. Tuhan yang matinya sama nyamuk cacat. Itu sampai sebegitunya itu. Kalau mengangkat terlalu tinggi, maka Allah rendahkan serendah-rendahnya. Ya, tapi siapapun yang mendekati Al-Quran, ini poinnya, dia menjadi pribadi yang tertinggi. Ya, jadi jangan sampai kita merasa bahwa ada nabi lain unggul dibanding Nabi Muhammad. Tidak. Nabi Yusuf itu tampan, tapi tampannya baru sepersekian dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Isa, tadi saya sampaikan di Al-Azhar, Nabi Isa itu kan diantara mukjizatnya menghidupkan yang mati dengan izin Allah kan? Motifnya apa? Sebabnya karena ingin nanya pada yang mati itu, siapa yang bunuh kamu? Dengan izin Allah dihidupkan dulu, biiznillah hidup, ditanya siapa yang bunuh kamu? Nabi Muhammad gak usah dihidupin, di alam kubur udah tahu peristiwanya. Nabi lewat kuburan, Nabi sampaikan, itu tuh ada yang ribut-ribut di dalam karena nggak bersih nyuci kakinya. Ini ada dosa begini, nggak perlu dibangkitkan, sudah tahu di dalamnya ada apa. Itu dahsyatnya Nabi Muhammad tuh begitu. Jadi nggak perlu bangkit dulu, di dalam kubur sudah tahu. Ya. Contoh lain, siapa Nabi yang bisa bicara dengan hewan? Nabi Ismail, hewannya semut kan?
Oh, bagus, berarti ibu fokus. Ibu fokus. Nabi Sulaiman. Bicaranya sama siapa? Semut. Hewannya semut. Nabi Muhammad jangankan hewan, Pak, Ibu, keledai itu sampai tahu nasabnya sampai kemana. Sama tumbuhannya sudah mati masih bisa ngobrol. Ada pelepah kurma dijadiin tambatan buat tangga naik ke mimbar Nabi. Satu kali mau diganti, nangis, kedengaran oleh Nabi. Kenapa nangis? Mau diganti ya Nabi, khidmat saya selama ini selesai. Mau nggak saya tawari? Tetap jadi tangga pijakan atau ikut saya ke surga? Ikut engkau ke surga ya Rasulullah. Maka dikuburkanlah pelepah kurma itu di area-area itu. Anda bayangkan, ya? Jangankan dengan hewan, dengan tumbuhan nggak bisa. Ya. Nggak perlu takutkan awan. Nggak perlu takutkan awan. Awan ngikut sendiri sejak sebelum jadi Nabi. Nabi Sulaiman jadi Nabi dulu, baru taklukkan awan. Son Goku naik dulu baru panggil awan kinton kan? Dulu ya. Dulu tuh ya, cerita-cerita 96-an. Nabi Sulaiman tuh panggil dulu baru datang. Nabi Muhammad nggak dipanggil, awannya ikut. Apa nggak baca sejarah dari kecil? Nabi berangkat itu kan, ketika beliau berniaga dengan pamannya, kan awan ikut di belakang tanpa dipanggil. Nabi Musa ketemu Fir'aun, doa dulu kan? Rabbi syrahli wa yassirli. Berdoa baru dikabulkan. Nabi Muhammad nggak minta turun ayat. Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadra. Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadra. Nggak minta turun ayat. Wa yassirli amri. Nabi Muhammad turun, wa nuyassiruka lil yusra. Nabi Muhammad tuh. Ya, kapan beliau jadi istimewa sedahsyat itu? Ketika mendapat Al-Quran. Mekah itu gersang, terbelakang, jauh. Turun Quran, sampai sekarang berkah. Barokah Quran itu. Ya, Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib. Nabi hijrahnya ke Yathrib. Tempatnya, maaf, ekonomi jauh tertinggal, masyarakatnya banyak konflik. Dan ingat, Nabi hijrahnya itu ke area selatan, bukan di utara. Yang maju itu utara, Yahudi banyak di sana. Nabi itu ke tempat yang gersang, yang belum berkembang, wilayah selatan yang sekarang jadi Masjid Nabawi. Ada fadilah Quran turun di situ, dipraktekkan oleh masyarakatnya, tiba-tiba berubah jadi maju, ada peradaban, orangnya baik semua. Sampai sekarang kotanya jadi mencerahkan, berubah jadi suasana kota dan muncul cahaya-cahaya kebaikan. Maka untuk mengenang itu dirubahlah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwar. Kapan jadi Al-Madinah? Ketika ada Al-Quran. Maksudnya apa? Ini Allah ingin menyampaikan begini, Bapak Ibu seluruhnya tanpa kecuali, ini ada ayat turun 11 tentang panduan hidup yang mulia. Ini semua bagian dari Al-Quran yang mulia, terkait dengan Al-Quran semua isinya. Karena bagian dari Al-Quran, fadilahnya pun akan sama. Jika Anda mendapati bagian dari Al-Quran itu, maka Anda mendapatkan percikan kemuliaannya, seperti segala hal yang terkait dengan Al-Quran jadi mulia. Harinya berubah, Jumat jadi Sayyidul Ayyam, Nabinya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, malaikatnya Sayyidul Malaikah. Ya, malamnya malam mubarakah. Maka siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran akan naik derajatnya, dimuliakan oleh Allah melebihi standar biasanya. Ini dasarnya. Makanya nggak ada orang yang dekat dengan Al-Quran kecuali pasti Allah angkat derajatnya. Nah, maka diturunkanlah ayatnya untuk menyempurnakan itu. Perhatikan, seperti halnya Al-Quran ditempatkan di lauh mahfud yang tinggi, marfu'atin, ya, mutahharah, marfu'ah, tinggi, maka siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar, jangan amin dulu sebentar ya. Mutahharah, sebagaimana Al-Quran ini suci, maka orang-orang yang benar interaksinya dengan Al-Quran maka disucikan oleh Allah dari sifat-sifat yang tidak baik. Nah, makanya tadi saya katakan, kalau orang ngaji, ngajinya benar, hatinya bersih. Hatinya bersih. Jadi lihat orang itu peluang kesolehannya, nggak banyak mencari kesalahan orang. Bersih, lihat orang, Masya Allah. Rindu kita hati bersih begini. Nah, itu obatnya Quran. Kalau ada penyakit hati, salah satu obatnya Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Itu di Quran surah 17 ayat 85. Jadi kalau hati sedang gundah, Bu, gelisah, ya, nggak usah curhat di media sosial.
Ya, tolong aminkan ya. Yang kasih like mudah-mudahan masuk surga. Enak banget masuk surga pakai like ya. Orang-orang sekarang itu bingung saya. Ya, balik lagi tadi. Ambil wudhu, buka mushaf. Dan dahsyatnya begini, sering kali terjadi begitu Anda buka, ayatnya sesuai dengan keadaan yang sedang kita alami. Relate. Kenapa? Karena memang sudah begitu fitrahnya. Nah, maka kembali ditawarkan, kalau Anda ingin mengamalkan 11 ayat ini, 11 ayat ini akan merubah hidup kita, naik derajat. Yang kedua, hati kita menjadi lebih bersih. Jangan sampai ketemu orang kelihatan cacat misalnya, cara pandangnya beda, tidak, bersih hatinya. Seperti Nabi menghadapi Abdullah bin Abi Umi Maktum, setiap ketemu setelah peristiwa ini, lain sapaannya. Wahai orang yang telah disanjung oleh Allah dan telah membawa pedoman meluruskan saya. Disanjung, diangkat, Nabi sendiri mengangkat derajatnya. Tuh. Coba bisa nggak lihat orang begitu tuh? Ya, saya sekarang agak bingung ya. Masya Allah, Allah tampakkan tuh fenomena di hadapan kita tuh sudah terlihat, nampak, bahkan direkam dan sebagainya. Ya, ada orang-orang yang divonis terganggu jiwanya, terganggu pikirannya, tapi kok bisa hafal Quran? Banyak diviralkan lagi di YouTube itu. Oh, saya sedang ke tempat, mohon maaf ya, rumah sakit jiwa, ada pasien yang menarik hafal Quran. Yang ngamera yang datang yang merasa sehat nggak hafal. Terus dijadikan konten gitu. Itu kan pengingat dari Allah. Ini yang begini bisa hafal. Engkau dikasih perpuluhan tahun untuk baca pun belum merasa sehat. Apalagi yang dibutuhkan untuk kita bersentuhan dengan Al-Quran. Banyak aneh-aneh nih. Kalau nggak percaya ini ya. Ini zuhur jam berapa nih? 11.40? Ayo lihat tuh ya. 11.40 ya. Nih ambil 11.35 ya. Ya, 38 boleh lah. Ini ada perbedaan pendapat, ternyata tempatnya beda-beda. Sini 38, Bekasi sana beda, Tegal beda. Lihat, 11.38. Maksud saya begini, nanti DKM nih, mana DKM? DKM jam 11 adzan. Jam 11. Ini contoh ya, bukan dipraktekkan, contoh. Jam 11 adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pasti banyak yang datang tuh. Bahkan yang nggak pernah ke masjid, datang tuh. Coba aja kalau nggak percaya, Anda di rumah tuh, nanti datang tuh, Bapak ini kok adzan jam segini, belum waktunya. Loh, aneh kan? Pak, waktu saya adzan tepat waktu, Bapak nggak datang. Kenapa waktu saya adzan belum waktunya Bapak datang? Paham nggak? Nah, ini yang saya ingin maksudkan, 11 ayat ini, walaupun 11 dari awal sampai ke 11 kala innaha tadhkirah, kalau benar diamalkan, selain mengangkat derajat kita, membersihkan keadaan hati kita. Ada nadhafah, ada taharah beda. Nadhafah itu tampilan luar bersih, taharah itu tampilan dalam. Ya? Kemudian, ini kalimat menarik setelah itu, kiramin bararah, lalu melahirkan karamah. Ya. Karamah itu sifat-sifat mulia yang biasanya viralnya setelah meninggal, tapi tampak dalam kebiasaan harian. Ya, ada aura yang positif. Kalau ngelihat, mengingatkan kita dengan Allah, pengen ibadah. Nanti setelah meninggal tuh muncul cerita-cerita baiknya. Itu karamah. Beda dengan mukjizat. Kalau karamah disembunyikan, jadi orangnya nggak pengen tahu kalau dia itu punya sesuatu yang baik. Ya, kalau mukjizat harus ditampakkan sebab legitimasi kenabian. Bagaimana taunya Nabi kalau nggak ditampakkan? Makanya Nabi mendemonstrasikan mukjizat, menampakkan supaya tahu saya Nabi gitu. Kalau karamah tidak, bedanya karamah itu disembunyikan, orang jangan tahu. Ya, jadi kalau mengatakan karamah buka praktek dan ada papang plannya, ya misalnya punya karamah, nah itu pasti pebisnis itu. Ya. Malaikat kiramim bararah sudah sifat, makanya malaikat tak nampak. Ya, kiramim bararah, pemilik segala kemuliaan, tak nampak dalam pandangan kita. Ya, pernah ada Anda ketemu, saya malaikat Jibril, saya punya keutamaan loh, gitu kan nggak ada. Ya, nggak nampak, tapi semuanya istimewa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini cirinya karamah tuh. Jadi karamah itu tandanya dua di Quran. Ya, bukan ciri-ciri fisikal, oh dia bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa macam-macam. Itu hal-hal terpisah. Yang mau saya katakan di Quran itu cirinya dua. Kiramin, pemilik karamah. Siapa dia? Malaikat. Apa ciri malaikat itu? Quran surah 66 ayat ke-6.
la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Menjaga diri, tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu menunaikan tugas sesuai perintah Allah. Itu ciri orang punya karamah. Mau bicara, dijaga dulu. Kata-kata ini Allah suka nggak? Allah suka diucapkan, Allah nggak suka dia diam. Kan? Lihat orang mau marah, Allah nggak suka. Cari kata-kata yang lebih baik. Mau jalan ke tempat tertentu diajak, tempatnya ternyata nggak bagus, Allah nggak suka. Dia bicara dengan cara baik-baik. Aduh, mohon maaf, pengen banget sebetulnya menyertai kamu ya pada acara ini, cuma saya ada sesuatu yang urgen sekarang harus dikerjakan. Jadi tidak menyakiti orang yang ngajak, tapi juga beralih kepada tempat lain dengan cara yang lebih baik. Nah, orang-orang yang berusaha menempuh jalan seperti ini, nanti Allah berikan kemuliaan pada dirinya. Nanti viralnya setelah meninggal. Ya, saat hidupnya biasa-biasa saja, setelah meninggal baru orang banyak cerita. Si fulan ini begini, si fulan ini kalau makan seperti ini, amalnya begini, nggak ada orang tahu ternyata dia senang bangun malam. Ternyata nggak banyak orang tahu dia tuh hafal Quran sebetulnya, tapi nggak pernah cerita gitu. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Wa yaf'aluna ma yu'marun, apa saja diperintahkan dia cepat kerjakan dan tidak harus orang tahu. Fudail tuh bin Iyad tuh begitu yang tadi saya sampaikan itu. Beliau tuh selalu mencari tempat dan cara tersembunyi. Jadi kalau ke satu tempat sudah viral, orang tahu, pindah tempat. Ya, pindah tempat supaya nggak banyak orang tahu, ngerjakan ini, ngerjakan itu. Orang tahu itu pada porsinya saja. Ngajar banyak orang silahkan. Tapi di luar itu berusaha menyembunyikan amalannya. Sama pada dirinya, ini viral di kalangan ulama, itu selalu menunjuk dirinya, mengatakan ya musi, ya musi, ya musi, kamu itu masih buruk, orang nyangka kamu pintar padahal masih bodoh, orang nyangka kamu baik padahal masih banyak salahnya. Itu terkenal sekali, beliau selalu menghisab dirinya demikian. Imam Nawawi kalau malam itu lihat sirahnya, beliau selalu bangun di malam hari, cari sudut-sudut yang remang di masjid, lalu mengatakan ini di dalam sholatnya, waqifuhum innahum mas'ulun, waqifuhum innahum mas'ulun. Nawawi, jangan merasa aman, seakan kamu ini sudah soleh, banyak murid, jadi hebat. Tetap kamu nanti kalau dihisab bagaimana diperintahkan oleh Allah pada malaikat. Hentikan Nawawi, tanya dulu dia, hisab dulu dia. Jadi selevel Imam Nawawi pun yang luar biasa, yang soleh, yang gak sempat nikah karena saking rajinnya ibadah dan mengajar karena Allah, itu mohon maaf malamnya masih bangun dan merasa belum aman dalam hisab. Nah, ini kiram. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan karamah, kemuliaan, ingin lebih taat, dekati Al-Quran. Dekati Al-Quran. Ya, ambil satu malam satu, nggak usah banyak-banyak Bu, Pak. Semua nasab yang terkait dengan sanad-sanad riwayat Al-Quran, yang belajar dari Quran, selalu mengatakan kami kalau belajar nggak banyak-banyak. Dari sahabat manapun. Paling 5 ayat, paling banyak. Yang paling istimewa 10 ayat. Lalu setelah kami baca, benar bacanya, belajar dulu sampai paham isinya, amalkan dulu baru pindah. Ada yang hafal Quran 20 tahun, yang Al-Baqarah saja. Hafal Al-Baqarah Bu 20 tahun. Orangnya jenius. Ya. Kenapa kok bisa lama? Bukan karena lamanya, dia menikmati hafalannya dan menikmati amalnya. Sehingga hafal Quran dengan ilmu dan amalnya. Sampai meninggal hafal 30 juz, tapi menikmati Quran jadi bagian kehidupan. Quran itu terasa nikmat kalau diamalkan. Kalau Anda nggak ngamalkan, nggak kerasa keistimewaan Quran. Contoh gini ya, ini nih. Kan ada di Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Al-Isra ayat 23, ya kan? Aku telah tetapkan membuat keputusan supaya kalian beribadah kepadaku saja dan buktikan benarnya ibadahmu kepadaku dengan meningkatkan baktimu pada orang tua. Kalau Anda ingin tahu cara menikmati ayat itu, pulang dari sini berbakti pada orang tua. Cium tangannya, ucapkan terima kasih, maaf Pak, terima kasih merawat saya sampai hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan sampai detik ini. Semoga Allah muliakan Mama, Papa lebih daripada apa yang Mama Papa berikan padaku saat ini. Minta maaf Ma, Pak. Cium tangannya. Silahkan rasakan nikmatnya bagian dari ayat itu walaupun cuma satu kata. Wabil walidaini ihsana. Itu terasa nikmatnya. Baru Anda rasakan pelukan orang tua, air mata mengalir, tenang diri Anda. Kalau sudah meninggal, datangi misalnya makamnya, berziarah, minta pada Allah kebaikan, minta tambahkan cahaya, pulang dari situ tenang hati, baru terasa nikmatnya Quran. Anda kalau ngaji biasa, ngaji baca, insya Allah pahala dapat sesuai keikhlasan. Tapi kenikmatannya belum terasa. Kehusyuan ada, tapi kenikmatan itu baru bisa dirasakan ketika dipraktikkan.
Kapan makanan enak itu terasa enak? Bukan saat diinformasikan, saat dicoba makanan itu baru kerasa enaknya. Kalau nggak percaya silahkan, bulan depan di An-Nur ada snacknya, misal ya. Misal, ada 2 kali itu kasih misal tuh, misal. Contoh, kapan itu terasa nyamannya? Ketika dimakan. Makanya sebagian bercanda, makanan enak itu bid'ah kalau dibicarakan, sunnah kalau dimakan. Ayo bikin status tuh. Jadi kalau ingin merasakan nikmatnya Quran, amalkan. Ini 11 ayat belum kerasa. Kerasanya kapan? Ketika keluar senyum, sapa dengan baik. Alhamdulillah, kemarin antum hadir kajian juga ya. Iya, masya Allah. Di mana tinggal, hubungan, saling mendoakan. Baru kerasa nikmatnya. Kan dalam kehidupannya ini bararatun. Orang yang ngaji Quran dengan sifat ini ditemani malaikat dan kemudian mendapatkan sifat bararah. Ya. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafidhun 'alaihi ma'as safaratil kiramil bararah. Itu hadisnya. Orang yang ngaji Quran dan menjaga Qur'annya dia praktekkan, dia hafalkan, maka ditemani oleh malaikat yang merubah dan membimbing dia bersifat mulia dan mengajak dia berperilaku teladan dalam kehidupan. Qur'annya hadir. Jadi kalau sudah dekat dengan Quran, yang keluar ayat, Pak, Bu. Bukan perilaku kita lagi, ayatnya keluar. Mau ngelihat kulil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga pandangan yang benar. Mau bicara yang gak bagus, la yafqahu minkum, ayatnya muncul. Urut gitu. Ya, belum hafal dibimbing. Malaikat bimbing. Ya, kan ada malaikat yang menemani kita, raqibun atid, ya. Itu nanti membimbing, memberikan masukan pada jiwa takwa. Kalau nggak pernah dilatih dengan Quran, setan yang aktif memprovokasi nafsu. Makanya Quran menyebutkan malaikat sejumlah 88 kali, setan disebutkan sebanyak 88 kali. Ya, kalau nggak percaya, ini bisikan normal tiap hari datang. Nanti menjelang adzan tuh. Begitu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, sudah adzan. Gitu kan? Ya. Tapi setelah adzan selesai, la ilaha illallah, baru adzan belum qomat. Kan? Ini juga sama sekarang, malaikat bilang sabar ya, dengarkan, catat, baik nanti amalkan. Setan mulai, jam berapa sih mau selesai? Udah gerah nih, udah ini nih, kapan nih selesainya? Ya, bisa jadi, gak apa-apa, itu normal dalam kehidupan. Tapi intinya apa? Ini, kiramim barara. Nah, sampai sini selesai kita. Jadi kesimpulannya, semua yang terkait dengan Al-Quran akan membimbing dan merubah kita. Bahasa kerennya bertransformasi menuju perilaku dan nilai-nilai yang baik. 11 ayat di surah Abasa dari 1 sampai 11 memberikan bimbingan kepada kita tentang cara berinteraksi secara sosial dengan orang-orang lain yang hidup di sekitaran kita. Bagaimana kita bersikap yang sama baik kepada setiap golongan. Bagaimana kita bisa menempatkan sesuatu dengan cara yang benar. Bagaimana kita bisa mengukur setiap materi perkataan sehingga bermanfaat untuk orang-orang yang hadir di sekitaran kita. Kalau semua itu bisa kita lakukan dengan keyakinan kita ingin mengamalkan Al-Quran, maka Allah akan angkat derajat kita, akan membersihkan hati kita, dan merubah perilaku kita dengan sifat-sifat yang baik, sehingga hidupnya menjadi teladan, wafatnya akan dikenang. Itu kesimpulan pembahasan kita di kesempatan kali ini. Saya akan lakukan pendalaman barangkali 5-10 menit untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ta'zim Ustaz, dan salam juga untuk Anda. Semoga Allah memuliakan Anda lebih baik dari apa yang Anda sampaikan pada saya. Bolehkah saya mengajar Iqra dan Al-Quran di rumah, sedangkan background saya bukan pondok pesantren dan sekolah agama, hanya sekolah SD, SMP, SMA, dan juga saya tidak memiliki guru secara pribadi, hanya mengikuti kajian Ustadz Hadi Hidayat dan ustadzah lainnya di YouTube ataupun secara langsung. Jazakallah khair. Gini, syarat untuk mengajar Quran itu bukan lulus SD, SMP, SMA, atau yang S-nya sampai 6. Kan kita sekolah 6 kan? SD, S1, SMP, 2, SMA, 3, S1, S2, S3. Ya. Nah, syaratnya bukan itu. Syaratnya punya kapasitas dan kualifikasi untuk mengajar. Ya, sederhananya sudah memahami, mengerti apa yang akan diajarkan.
Kata Imam Nawawi, wala yata'allamu illa mimman takammalat aw kamulat ahliyatuhu. Hendaklah seorang itu belajar kepada guru yang menguasai materinya. Kalau sudah menguasai materinya di qiraati atau di iqra, kan? Atau di Al-Qur'an dasar-dasar untuk mengajar, silahkan mengajar. Ya, paling bagus nanti ada konfirmasi dari guru dulu supaya sebelum mengajar benar bacaan kita. Karena kemuliaan Quran itu diikat dengan talaqi. Ya, supaya benar yang diucapkan itu benar. Bagaimana kita bisa mengajar kalau belum diverifikasi apa yang kita baca itu benar? Maka kalau sudah belajar baca misalnya, coba kepada guru yang tahu, yang paham, cek dulu, saya benar nggak bacanya. Ketika guru mengatakan udah bagus, udah baik, Anda ingin ngajarkan, nah itu istimewa, bagus. Jelas ya? Nah, kecuali belum mendapatkan itu sekadarnya dan ada tuntutan untuk mendapatkan ilmu dari Anda, maka boleh-boleh saja pada standar-standar yang Anda kuasai. Jelas? Ya. Kan kalau iqra kayak qiraat ini kan masih dasar. Dakhala wa kharaja, itu kan mengucapkan hurufnya a fa ta, itu kan? Ya, a fa ta a fa fa ta fa lam dhamma u lu apa lu. Anda jawab nanti kan, ba kaso i bi gitu, san sin kaso sin pata a sa, ya kan, a pata a jim pata a ja, gitu kan, do lam do ma u lu bisa aja lu gitu. Ngaji itu harus menyenangkan ya, kan belum kita baca Quran baru baca kan. Kalau baru metode baca nggak dituntut paham, nikmati aja, kecuali sudah baca Qurannya, baca yang betul. Dulu kan waktu baca di SD juga begitu, nggak dituntut paham kan. Ini Budi, ini Ibu Budi, ini anak Budi, ini tetangga Budi. Kan kita nggak pernah dikasih tahu itu si Budi siapa, dari mana dia asalnya, ya kan? Nggak dituntut tahu kan? Yang penting kita bisa baca. Jangan terlalu serius Pak ngajar anak-anak itu, ya. Tapi mesti ada kesungguhan juga supaya benar adabnya. Kadang mendisiplinkan adab, ya. Dulu saya ngaji itu ada penggaris di samping, ada rotan, biasa aja. Ya, kena pukul, alhamdulillah. Ya, pulang ke rumah kenapa nak pukul? Salah, sini mama tambah. Kita nikmat aja biasa. Ya, jadi guru juga punya tanda. Ibu harus ada satu masa memang untuk menjewer. Bukan sengaja pengen ngejewer, bukan. Satu kali akan ada tanda. Mana buktinya engkau pernah mendidik anakmu? Maka telinga di anak itu akan bicara, ya Allah, saya pernah dijewer oleh ibu ini supaya saya sholat. Konfirmasi. Jangan sampai anak baru disentuh sedikit sama sapu lidi di sekolah adalah lapor polisi. Pasti viral video ini nih. Ntar lagi. Ya. Sudah restoratif justice saja. Ngobrol-ngobrol damai. Kalau anak salah perbaiki. Jangan terlalu dibikin-bikin lah, ya. Apalagi sudah ngaku salah diminta sekian-sekian kan tidak tepat. Meninggal. Kita doakan baik semua ya, damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, apa hukumnya seorang muslim untuk menghafal Al-Quran? Mohon beri kami semangat lagi untuk menghafal Al-Quran. Semangat! Semangat menghafal Al-Quran, semangat ya. Jangan putus semangat ya. Ya, hukumnya pertama ada yang sifatnya fardu ain yang dibawa ke dalam ibadah mahdah. Contoh Al-Fatihah wajib hukumnya sebab menentukan rukun dalam sholat. Ya, kan ada bagian dari Quran itu satu surahnya namanya Al-Fatihah. Dan itu rukun dalam sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Sholatnya tidak bernilai kalau orang nggak baca Al-Fatihah, kecuali nanti di belakang makmum. Ya, jadi makmum maksudnya di belakang jadi makmum, depannya imam.